Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Kristus. Saya rindu berbagi tentang kebenaran firman Allah buat kita semua pada saat ini, yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat bunyinya demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat ini adalah ayat yang berhubungan erat dengan pengalaman hidup seorang Raja Daud. Kita tahu bersama bahwa Daud itu usai dilantik menjadi raja atas Israel dan kaum Yehuda, 7 tahun setelah dia dilantik menjadi raja, belum langsung dia duduk dalam tampuk pemerintahan karena masih dibayang-bayangi oleh sang mertua, itulah Raja Saul yang lengser dalam perjalanan karirnya, sehingga dia digantikan oleh anak mantunya, itulah Raja Daud. Tentu dikutip oleh pemazmur di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-12. Di sana dijelaskan tentang mengapa Daud menyampaikan hal ikhwal tentang dia merasa takut. Sehingga tidak heran saya akan memberikan satu judul khotbah saya pada saat ini adalah jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memahami lebih dalam tentang arti dari rasa takut, rasa takut yang ditulis oleh sebuah lembaga yang diakui oleh pemerintah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, rasa takut itu artinya reaksi emosi terhadap bahaya yang ada di depan mata. Itulah arti rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah reaksi emosi terhadap bahaya yang ada di depan mata. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita agar tidak merusak jiwa disebabkan karena ada rasa takut atau was-was? Tentu dalam penelitian umum, dalam kajian, bahwa ada berbagai gejala umum yang disebabkan oleh karena reaksi dari rasa takut. Antara lain adalah jantung yang berdebar. Itu adalah reaksi oleh rasa takut. Dan yang kedua, ototnya bisa tegang. Dan yang ketiga, mudah marah, mudah tersinggung. Sedangkan yang keempat, keringat yang deras. Yang kelima, mulut kering. Dan yang keenam, nervous atau perut mules. Itu tanda-tanda teridentifikasi bahwa orang itu dalam kondisi ada rasa takut. Itu menurut penelitian, tapi itu ada mengandung kebenaran. Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam firman Allah ini dikatakan ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
Daud seorang raja. Tapi dia sendiri mengakui bahwa dia ada rasa was-was, ada rasa takut dalam hidupnya. Jadi, sebagai umat Allah, untuk dapat memecahkan yang namanya rasa takut, kita perlu pikiran yang tenang. Perlu kehati-hatian dalam cara bersikap. Ya. Bahkan ada tips yang perlu untuk mendidik kita untuk menghadapi yang namanya rasa takut. Ya. Dalam ayat yang keempat tadi, bahwa yang pertama yang perlu kita sadari bahwa kita perlu manage yang namanya rasa takut itu. Dikatakan bahwa dalam ayat yang keempat tadi, terimalah rasa takut kita sebagai manusia dan jangan menghindar dari rasa takut. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dikasihi Kristus. Yang kedua, cara memanage untuk kita memahami penyebab rasa takut. Kita perlu mengenali hal-hal yang menyebabkan rasa takut itu. Kita harus kenal itu, rasa takut. Kita tahu bersama munculnya rasa takut dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Karena keberdosaan manusia. Itulah awal mualaf daripada orang ada rasa takut. Dan selain itu, lihatlah penyebab rasa takut kita, rasa takut kita sebagai umat Allah dalam terang firman Tuhan. Kita harus tahu penyebab rasa takut dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Karena pelanggaran terhadap Allah, sehingga muncul yang namanya rasa takut. Yang keempat, kita perlu mengenal diri kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Ya, bahwa kita perlu mengenal diri siapa saudara, siapa saya. Dan siapa Tuhan yang kita sembah. Gitu. Dalam Mazmur 103 ayat 14 dikatakan bahwa ayat di sana mengungkapkan bahwa Allah memahami, mengetahui bahwa manusia itu adalah terbuat dari debu tanah dan dia memaklumi kondisi hidup manusia. Sedangkan yang kelima, cara memanage supaya kita tidak dalam areal tetap dalam kondisi rasa takut adalah mengabarkan Injil kepada diri kita sendiri. Dalam Matius 121, Injil dalam Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Tapi saya kutip dari ayat yang pertama dikatakan bahwa cara memanage rasa takut di dalam terang firman Allah di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, bahwa dia katakan dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, dia katakan seperti ini. Mazmur 121 ayatnya yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Ayat pertama bagian A bertanya, Mazmur bertanya, dari mana akan datang pertolongan ketika kita dibayang-bayangi oleh rasa rasa takut atau rasa khawatir. Kita memanage diri ini.
Dalam ayat 21, Mazmur 121 ayat yang pertama bagian A, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan diri sendiri juga yang memberi jawaban. Bagian B, dalam Mazmur 121 bagian B, dia katakan bahwa pertolonganku ialah, ayat yang kedua, ayat yang kedua sini dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini. Jadi, memanage rasa takut itu ada bermacam cara. Ya. Kita perlu mengenali diri kita dan Tuhan yang kita imani. Bahwa rasa takut itu harus kita manage. Kita harus cari tahu penyebab rasa takut itu. Karena itu kita perlu kabarkan Injil kepada diri sendiri. Tadi Mazmur 121 tadi sudah ngomong. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dari manakah aku akan mendapatkan pertolongan? Ketika menghadapi jalan yang buntu. Jawabannya yang kedua. Allah berharap hanya kepada Tuhan. Tuhanlah datang pertolongan. Bahkan yang keenam, dikatakan bahwa cara kita untuk mengalahkan rasa takut itu adalah kehidupan manusia rohani kita, emosinya kita yang kuat adalah satu cara, adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi firman Allah pada saat ini saya akan sampaikan bahwa kesimpulan daripada cara kita memanage setiap ketika kita datang yang namanya rasa takut adalah Yesus Kristus jawaban dari rasa takut. Dan jawaban dari rasa takut itu, yang pertama kita mengenalinya. Tuhan yang jadi sesembahan kita, bukan Tuhan yang perlu yang kita ragukan. Dia punya kepastian. Kita perlu mengenalinya lebih dalam. Yang kedua, mengasihinya lebih sungguh. Dan yang ketiga, mengikutinya seumur hidup kita. Dalam kondisi apapun, kita tetap setia mengiring dia. Dan Alkitab memberi penjelasan secara perinci arahkan rasa takut kita. Untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Sehingga rasa takut itu dengan sendirinya memudar dalam hidup kita. Di dalam firman Allah banyak contoh-contoh yang perlu kita praktekkan. Bahwa cara untuk mengalahkan rasa takut adalah mengarahkan rasa takut kita melihat kepada Yesus Kristus sebagai pusat untuk mengalahkan rasa takut itu. Demikianlah firman Allah yang saya bagikan buat kita semua pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat segala rahmat dan anugerah-Mu, Bapa. Kami tahu kami menghadapi kondisi di mana kondisi yang sedang melanda dunia ini berdampak kepada kehidupan kami berjemaat, Tuhan. Sehingga kami dihadapi dengan berbagai macam rasa takut yang sedang membayangi kehidupan kami. Tapi kami percaya
bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menyelesaikan yang namanya rasa takut. Sebab itu kami akan senantiasa tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami melekat kepada Tuhan, kami percaya Engkau menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang melanda kehidupan kami, baik pribadi, rumah-rumah tangga kami. Dan kami percaya Engkau adalah segala-galanya yang sanggup menyelesaikan setiap rasa takut yang membayangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.